Malam itu, lampu stadion menyala terang. Suara sorakan mulai menggema dari tribun. Dan dua kekuatan besar sepak bola Inggris bersiap untuk saling berhadapan. Di satu sisi, klub yang sedang membangun kembali identitasnya mencoba untuk bangkit dari masa sulit dengan wajah baru di kursi pelatih. Di sisi lain, sebuah dinasti modern yang telah mendominasi sepak bola Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah pertemuan antara ambisi dan dominasi, antara kebangkitan dan konsistensi juara. Chelsea melawan Manchester City. Sebelum kita masuk lebih dalam ke analisis pertandingan ini, mulai dari strategi, pemain kunci, hingga kemungkinan jalannya laga, pastikan kalian sudah subscribe ke Soccer First ID. Karena di channel ini, kalian tidak hanya menonton pertandingan, kalian akan memahami cerita di baliknya. Pertemuan ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah ujian besar bagi Chelsea. Apakah mereka benar-benar telah bangkit? Dan bagi Manchester City, apakah mereka masih tak tergoyahkan? Menjelang pertandingan besar ini, kondisi kedua tim menjadi faktor krusial yang akan menentukan jalannya laga. Chelsea dan Manchester City datang dengan pendekatan yang sangat berbeda, baik dari segi taktik maupun komposisi pemain. Chelsea di bawah Liam Rowe Senior dikenal sebagai tim yang sedang dalam fase transisi. Rowe Senior yang sebelumnya dikenal karena pendekatan progresifnya di klub lain, mencoba untuk membangun identitas baru di Stamford Bridge. Ia pun mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan beberapa pemain berpengalaman untuk menciptakan keseimbangan dalam tim. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir, Chelsea menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan. Mereka mulai lebih berani dalam penguasaan bola dan lebih agresif saat kehilangan bola. Sebuah pendekatan yang mengingatkan pada filosofi pressing modern ala Premier League saat ini. Menurut laporan analisis dari Sky Sports, Chelsea juga mengalami peningkatan dalam jumlah peluang yang diciptakan per pertandingan, meskipun masih belum konsisten dalam penyelesaian akhir. Di sisi lain, Manchester City tetap menjadi standar tertinggi dalam sepak bola Inggris. Di bawah asuhan Pep Guardiola, mereka tidak hanya mengandalkan kualitas individu tim, tetapi juga sistem yang sangat terstruktur. Guardiola sendiri dikenal dengan fleksibilitas taktiknya, mampu mengubah formasi selama pertandingan tanpa mengurangi kontrol permainan. City kemungkinan akan tetap mengandalkan penguasaan bola sebagai senjata utama. Mereka pun sering menggunakan formasi 3-2-4-1 saat menyerang, dengan bek yang naik ke lini tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Ini membuat mereka pun sangat sulit untuk ditekan dan mampu mendominasi hampir setiap pertandingan. Dari sisi pemain, pertandingan ini pun diperkirakan akan menampilkan beberapa nama kunci. Chelsea akan mengandalkan kecepatan pemain sayap dan kreativitas lini tengah, sementara Manchester City memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Hampir setiap pemain di bangku cadangan bisa menjadi pembeda. Dan menurut laporan dari BBC Sport, Guardiola kemungkinan akan melakukan rotasi ringan untuk menjaga kebugaran pemain. Mengingat jadwal yang padat di berbagai kompetisi, namun kualitas tim utama mereka pun tetap berada di level tertinggi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Chelsea mampu menahan dominasi City? Atau justru mereka akan mencoba bermain terbuka dan mengambil risiko?
Jika kita melihat sejarah pertemuan antara Chelsea dan Manchester City, kita akan menemukan cerita yang penuh perubahan. Dari rivalitas biasa menjadi salah satu duel paling menarik di era modern Premier League. Dalam beberapa dekade terakhir, kedua tim pun memiliki periode dominasi masing-masing. Chelsea sempat mendominasi di era tahun 2000-an hingga awal 2010-an. Terutama ketika mereka diperkuat oleh generasi emas dan menjadi kekuatan utama di Inggris maupun Eropa. Namun segalanya berubah ketika Manchester City mengalami transformasi besar setelah investasi besar pada akhir tahun 2000-an. Sejak kedatangan Pep Guardiola di tahun 2016, City pun berkembang menjadi salah satu tim terbaik di dunia. Dengan gaya bermain yang sangat khas dan sulit dihentikan. Menurut data dari berbagai sumber statistik sepak bola seperti Opta dan laporan Guardian, dalam beberapa tahun terakhir, Manchester City memiliki rekor yang lebih unggul dibandingkan Chelsea dalam pertemuan langsung di Liga. Mereka pun sering mendominasi penguasaan bola dan mampu mengontrol tempo pertandingan. Namun bukan berarti Chelsea tidak memiliki momen penting. Salah satu pertemuan paling ikonik terjadi di final Liga Champions tahun 2021, di mana Chelsea berhasil mengalahkan Manchester City dan meraih gelar juara Eropa. Kemenangan itu pun menjadi bukti bahwa dalam pertandingan besar, Chelsea mampu tampil di level tertinggi dan mengalahkan tim terbaik sekalipun. Dalam pertemuan Liga terbaru sebelum musim ini, Manchester City sering keluar sebagai pemenang, tetapi banyak pertandingan berlangsung ketat dengan margin tipis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun City lebih dominan secara statistik, Chelsea tetap mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Menariknya, pola pertandingan antara kedua tim seringkali bergantung pada siapa yang mencetak gol lebih dulu. Jika Manchester City unggul lebih dulu, mereka biasanya mampu mengontrol pertandingan hingga akhir. Namun jika Chelsea yang berhasil mencetak gol lebih dulu, pertandingan sering berubah menjadi lebih terbuka dan penuh tekanan. Menurut analisis dari Sky Sport, salah satu kunci dalam pertandingan ini adalah bagaimana Chelsea mengatasi tekanan awal dari Manchester City. Jika mereka mampu bertahan di 20 menit pertama tanpa kebobolan, peluang mereka pun untuk mendapatkan hasil positif akan meningkat secara signifikan. Sejarah menunjukkan bahwa pertandingan antara Chelsea dan Manchester City jarang berjalan satu arah. Selalu ada drama, selalu ada momen penentu. Dan kali ini, cerita baru akan kembali ditulis. Jika pertandingan ini diibaratkan sebagai sebuah permainan catur, maka papan permainan itu pun bukan hanya di lapangan, tetapi juga di pinggir lapangan. Di satu sisi, berdiri seorang pelatih muda dengan ide segar dan keberanian untuk mengubah wajah tim, yakni Liam Rose Senior. Di sisi lain, berdiri seorang maestro taktik yang telah membangun salah satu dinasti terbesar dalam sejarah sepak bola modern, yakni Pep Guardiola. Rose Senior sendiri dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan yang progresif. Ia pun mengusung gaya bermain berbasis penguasaan bola. Tetapi tidak sekadar menguasai, melainkan menggerakkan bola dengan tujuan jelas, membuka ruang dan menciptakan peluang cepat. Filosofinya dipengaruhi oleh gaya modern Premier League, di mana transisi cepat menjadi kuncinya. Di Chelsea sendiri, Rose Senior mencoba membangun sistem yang fleksibel. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia pun sering menggunakan formasi 4-2-3-1 yang dapat berubah menjadi 3-2-5 saat menyerang. Bek sayap naik tinggi, gelandang bertahan turun membantu build up, dan lini depan bergerak dinamis untuk membongkar pertahanan lawan. Namun tantangan terbesar datang ketika menghadapi Manchester City. Pep Guardiola tidak hanya mengandalkan formasi. Ia mengendalikan setiap detail permainan. Dan dalam banyaknya pertandingan,
City pun bahkan terlihat seperti memiliki pemain ekstra karena kemampuan mereka menciptakan keunggulan posisi di setiap area lapangan. Menurut analisis taktik dari media seperti The Guardian dan Sky Sport, Guardiola sendiri sering menggunakan sistem inverted fullback, di mana back sayap masuk ke lini tengah untuk membantu distribusi bola. Hal ini membuat City pun sangat kuat dalam menguasai bola dan sulit untuk ditekan. Pertarungan ini akan sangat bergantung pada bagaimana Chelsea merespon struktur permainan City. Jika Rossinior memilih bermain terbuka, maka resiko besar menanti. City sangat efektif dalam menghukum kesalahan kecil. Namun jika Chelsea bermain terlalu defensif, mereka pun bisa kehilangan momentum dan terus ditekan sepanjang pertandingan. Kunci utama bagi Chelsea adalah transisi cepat. Mereka pun harus mampu memanfaatkan momen ketika City kehilangan bola. Sesuatu yang jarang terjadi, tetapi sangat berbahaya jika dimanfaatkan dengan baik. Sementara itu, Guardiola kemungkinan akan mencoba untuk mengontrol tempo sejak awal. Ia pun akan memaksa Chelsea bermain tanpa bola, menguras energi mereka, dan menunggu celah untuk menyerang. Ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih cerdas membaca permainan. Ketika peluit awal dibunyikan, ada beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi dalam pertandingan ini, dan masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Skenario pertama, Manchester City mendominasi sejak awal. Ini adalah pola yang paling sering terjadi dalam pertandingan mereka. City akan menguasai bola, mengontrol tempo, dan memaksa Chelsea bertahan di area sendiri. Dalam situasi ini, Chelsea harus sangat disiplin dan menunggu peluang serangan balik. Lalu ada skenario kedua. Chelsea tampil agresif dan menekan sejak awal. Jika Rossinior memilih pendekatan ini, pertandingan bisa menjadi sangat terbuka. Chelsea akan mencoba mengejutkan City dengan pressing tinggi dan serangan cepat. Namun strategi ini juga berisiko tinggi. Salah satu kesalahan kecil saja bisa langsung dimanfaatkan oleh City. Lalu yang terakhir, skenario ketiga. Pertandingan berjalan seimbang. Dalam skenario ini, kedua tim akan saling berhati-hati. Chelsea mencoba mengimbangi permainan City, sementara City tidak terlalu memaksakan tempo. Pertandingan seperti ini biasanya ditentukan oleh momen individu, satu gol, satu kesalahan, atau satu keputusan wasit. Menurut analisis dari berbagai media sepak bola, kunci pertandingan ini ada pada di lini tengah. Siapa yang menguasai lini tengah akan menguasai jalannya pertandingan. Chelsea harus mampu memutus aliran bola City sejak awal. Jika mereka gagal, maka City akan dengan mudah mengontrol permainan. Di sisi lain, City harus berhati-hati juga terhadap serangan balik Chelsea. Kecepatan pemain sayap Chelsea bisa menjadi senjata mematikan jika dimanfaatkan dengan baik. Dalam pertandingan besar ini, faktor mental juga sangat penting. Tim yang mampu tetap tenang di bawah tekanan biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dan jangan lupakan satu hal, pertandingan besar seringkali ditentukan oleh momen tak terduga. Satu gol di menit akhir, satu kesalahan kecil, atau satu aksi brilian dari seorang pemain. Lalu sekarang, setelah kita melihat semua aspek pertandingan ini, dari taktik, performa, hingga sejarah pertemuan, saatnya kembali ke pertanyaan paling sederhana, namun paling sulit untuk dijawab. Siapa yang akan menang? Apakah Chelsea dengan semangat baru di bawah Liam Rossinior mampu menciptakan kejutan dan mengalahkan salah satu tim terbaik di dunia? Atau Manchester City akan kembali menunjukkan dominasi mereka dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan utama di sepak bola Inggris? Inilah keindahan sepak bola. Tidak ada yang benar-benar pasti sampai peluit akhir berbunyi.
Kami ingin mendengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar siapa yang akan menang, berapa skor akhir menurut prediksi kalian, dan siapa pemain yang akan menjadi penentu pertandingan. Apakah ini akan menjadi malam kebangkitan Chelsea, atau hanya satu lagi bukti dominasi Manchester City? Dan sebelum pertandingan ini benar-benar dimulai, sebelum kita melihat siapa yang akan tersenyum di akhir laga, pastikan kalian sudah subscribe ke Soccer First ID. Karena di sini setiap pertandingan bukan hanya ditonton, tetapi untuk diceritakan. Dari sejarah hingga ke strategi dan momen paling menentukan. Karena di Soccer First ID, sepak bola bukan hanya permainan, ini adalah cerita. Dan malam ini, cerita baru akan dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.